Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azura dengan NIM 12331511031. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menyajikan data hasil angket ke dalam aplikasi Jamovie. Nah, di mana data yang disajikan akan berbentuk histogram, kemudian diagram, Kiki plot, dan yang terakhir ada box plot. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan tonton video selanjutnya. Nah, terlebih dahulu hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama itu data hasil angket yang telah kita olah. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, kita bisa pakai Excel ataupun spreadsheet agar kita tuh lebih mudah untuk mengelola data. Jadi di sini udah ada data dari keterampilan manajemen waktu mahasiswa BK Unimed Stambuk 2023, yang dimana data ini adalah data sampel dari sekitar 121 orang. Nah, yang kedua, selain data, kita juga harus mempersiapkan aplikasi Jamovie-nya. Sudah pasti ya teman-teman, karena ini adalah tempat untuk kita menyajikan data dalam bentuk diagram yang kita inginkan. Nah, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita buka dulu tadi spreadsheet-nya. Kemudian kita bisa copy total dari data yang ada di Excel ataupun spreadsheet, kemudian kita paste ke dalam Jamovie. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste ke dalam Jamovie. Nah, kita bisa klik di bawah A ini, paste. Kemudian karena kita pakai tadi data dari angket keterampilan manajemen waktu, kita bisa ganti variabelnya. Nah, kita klik A ini 2 kali, kemudian kita ganti data variabel jadi keterampilan manajemen waktu. Nah, pastikan saat kita menginput data, measure type-nya itu adalah bentuknya continuous. Karena data ini adalah data angka, jadi kita pakai continuous. Nah, terus kita tutup di sini. Kemudian setelah sudah sesuai, nanti kalau ada variabelnya lebih dari 1 boleh di kolom B dan kolom C. Kemudian kita klik exploration, kemudian descriptive. Nah, kita klik keterampilan manajemen waktu, kita pindahkan ke sebelah kanan ke kolom variabel. Nah, kemudian kita klik frekuensi tabelnya. Nah, di sini udah kelihatan ya, tadi sampelnya saya katakan sebanyak 121. Nah, di sini sama. Ini adalah jumlah sampel 121. Kemudian sudah nampak nilai rata-ratanya atau minnya sebanyak 133, nilai tengahnya itu sebanyak 132, ada standar deviasi sebanyak 16,0, nilai minimum 95 dan nilai maksimum 183. Nah, untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram, di sini kita bisa klik plots. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ada histogram, Kiki plot, box plot, dan bar plot. Nah, kalau kita mau untuk melihat diagram batangnya, kita bisa klik nih, bar plot, klik di sini. Nah, nanti sudah keluar langsung seperti ini. Nah, jadi bar plot ini itu adalah bentuknya grafik batang untuk data kategori nominal ataupun ordinal yang bisa menunjukkan jumlah ataupun frekuensi dari kategori. Nah, kemudian juga ada histogram di sini.
Nah, histogram ini sama seperti kalau kita membuat bar plot, tinggal kita klik saja. Jadi di histogram ini adalah grafik yang menampilkan sebaran frekuensi data numerik yang fungsinya untuk menunjukkan berapa data yang berada di rentang nilai tertentu dan bisa bantu kita untuk lihat apakah bentuk distribusi yang data yang kita punya itu normal, mereng ke kanan ataupun mereng ke kiri. Nah, coba kita tes ya. Kita tinggal klik histogram, kemudian sudah ada di sini. Nah, jadi di sini juga ada density-nya. Apa itu density? Density itu adalah grafik yang memperlihatkan bentuk distribusi datanya dalam bentuk kurva halus. Jadi dia nanti bentuk kurva letter U seperti ini, letter N, bukan letter U, maaf ya teman-teman. Nah, coba sehingga kita itu bisa dapat pola distribusi yang lebih jelas. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada bentuk kurvanya. Nah, fungsinya kita itu bisa melihat pola distribusi data yang kita punya itu menjadi lebih jelas. Kemudian juga ada Kiki plot. Di mana Kiki plot ini adalah grafik yang membandingkan data yang kita punya dengan distribusi normal teoritis yang digunakan untuk mengecek apakah data kita itu normal atau tidak. Nah, kita contohkan terlebih dahulu, klik di sini. Nah, ini kalau grafik Kiki plot itu seperti ini. Dia ada theoretical quantiles dan ada standar residualnya. Nah, di sini juga ada garis tengah, garis lurus yang berada posisinya di tengah. Nah, kalau titik-titiknya ini ada di dekat garis seperti ini, tandanya data kita itu mendekati normal. Nah, tapi kalau nanti titiknya ini berada jauh, melengkung dari garis, nah berarti data yang kita punya itu tidak normal atau dia punya outlier-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada box plot. Nah, di mana box plot ini adalah grafik yang bentuknya kotak yang menunjukkan ringkasan statistik dari data. Nah, dalam Kiki plot ini bisa menampilkan nilai median, nilai tengah, kuartil 1, kuartil 3, rentang antar kuartilnya, outlier, ataupun rentang data terendah dan tertinggi yang masih dalam kategori normal. Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, di sini bisa kita klik juga datanya untuk melihat penyebaran datanya. Nah, di sini ada nilai. Nah, titik-titik ini adalah sebaran datanya. Nah, itu tadi teman-teman cara untuk menyajikan data hasil angket ke dalam aplikasi Jamovi. Nah, semoga teman-teman mudah dalam memahami video ini dan semoga video ini juga bermanfaat. Terima kasih.